Sadarlah dan bertobatlah. Itu berita utama Injil. Sehingga saya berani berkata, malanglah hidup Anda. Kalau sakit sembuh, miskin kaya, jabatan Anda tinggi, tapi Anda enggak bertobat. Malanglah hidup Anda. Mengerikan sekali itu. Makanya kesukaan besar. Karena apa? Karena dosa itu sangat serius. Betapa ajaib dan mulianya kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Engkau yang tidak terbatas, maha mulia, maha agung, kudus, satu-satunya kebenaran, mau bersekutu dengan kami. Tuhan, tolonglah kami, supaya kami meresponi Immanuel, Allah beserta dengan kami, dengan benar ya Tuhan. Oleh karena itu Roh Kudus, karuniakanlah setiap kami mendengarkan firman Tuhan yang bisa mengubah kami dan hidup kami dalam kebenaran. Karena itu bukti yang sesungguhnya kami menikmati Immanuel, Allah yang adalah kebenaran menyertai kami. Lembutkan hati kami Tuhan. Jangan ada bagian dalam diri kami mengadakan perlawanan terhadap kebenaran. Berbicaralah. Semua ini kami memohon di dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat penebus kami. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Bapak Ibu jemaat sekalian, gereja-gereja yang sungguh-sungguh mau jemaatnya hidup dalam kebenaran, maka salah satu adalah jemaat harus mengerti Natal. Harus mengerti apa? Lebih keras. Karena Natal itu bukan sembarangan. Sampai Alkitab mencatatnya. Yuk kita buka Lukas pasal 2 ayat 10. Lukas pasal 2 ayat 10. Sama-sama baca dengan keras Bapak Ibu anak-anak sekalian. 1, 2, ya. Lalu jangan sebab sesungguhnya, apa arti sesungguhnya? Yang sejatinya, yang sebenarnya, kesukaan besar. Alkitab ditulis nggak sembarangan. Kesukaan besar di sini penekanannya bukan kuantitas, walaupun itu bisa terjadi, tapi lebih penekanan kepada kualitas. Sehingga kesukaan besar ini berlaku bagi semua bangsa, semua orang. Jawab Bapak Ibu, kalau lumpuh bisa berjalan, itu kesukaan bagi seluruh bangsa enggak? Tidak. Kenapa tidak? Karena enggak semua orang lumpuh. Enggak semua orang di dunia ini lumpuh. Kalau lumpuh berjalan kesukaan besar bagi orang lumpuh. Berita sakit sembuh, itu kesukaan bagi orang sakit. Apa kesukaan besar bagi seluruh bangsa? Catat dong baik-baik. Semua orang telah berbuat dosa. Ulangi 1, 2, ya. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Dosa itu sangat serius Bapak Ibu. Tapi tahu nggak Anda? Rata-rata orang tahu itu serius setelah mati. Setelah mati, aduh ngeri sekali itu dosa. Kalau setelah mati baru sadar, terlambat Anda. Terlambat Anda. Makanya dengar baik-baik supaya Anda jangan gagal fokus dan jangan gampang disesatkan. Siapa yang tahu ketika Yesus sebelum lahir ke dunia, siapa yang diutus Allah mendahului dia? Ada yang tahu nggak? Siapa yang diutus mendahului Yesus? Yang keras dong.
Yohanes Pembaptis. Ulangi. Tahu nggak apa beritanya? Beritanya kalau konteks gereja masa kini membosankan. Tapi itulah kebenaran. Apa itu? Sadarlah dan bertobatlah. Karena dosa itu paling serius. Kanker nggak serius. Bahkan kanker seringkali menolong orang. Catat dong baik-baik. Semua gereja-gereja lebih menekankan kesembuhan daripada pertobatan. Jadi gereja sesat. Catat dong baik-baik. Mana bisa kesembuhan membuat Anda ke surga? Mana bisa kesembuhan menghalangi Anda ke neraka? Sehingga depan murid-muridnya 10 orang sakit kusta sembuh semuanya. Cuman satu yang menyenangkan hati Tuhan. Karena bertobat. Karena itu berita sukacita. Makanya Yohanes Pembaptis menekankan sadarlah dan bertobatlah. Itu berita utama Injil. Sehingga saya berani berkata, malanglah hidup Anda. Kalau sakit sembuh, miskin kaya, jabatan Anda tinggi, tapi Anda enggak bertobat. Malanglah hidup Anda. Mengerikan sekali itu. Makanya kesukaan besar. Karena apa? Karena dosa itu sangat serius. Tuhan tidak pernah tertarik datang ke dunia jadi manusia. Apapun permasalahan kita selain dosa. Nggak tertarik deh. Nggak tertarik deh. Tapi ke Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia karuniakan anak yang tunggal. Supaya barang siapa percaya tidak binasa. Upah dosa adalah maut. Upah dosa kebinasaan. Tidak ada kejadian dalam diri manusia yang paling serius selain dosa. Maka bobotnya kesukaan besar. Saya sentuh nalar Anda. Lihatlah serius tidak serius masalah dari sederhana. 2 hal sederhana. Berapa hal? 2 hal. Berapa hal? Pertama, lihat dari akibatnya. Kedua, lihat dari siapa yang turun tangan mengatasi masalahnya. Dari 2 hal ini kita tahu bobot masalah itu. Kenapa menurut manusia kanker lebih serius daripada bisul? Karena akibatnya kanker bisa mati, bisul enggak. Yang kedua, karena siapa yang turun tangan mengatasi masalah. Kalau kanker minimal 2 dokter spesialis. Kalau bisul saya arahkan Anda, enggak usah ke dokter. Tantangin itu bisul. Tatap dia, lama-lama dia gede, bengkak, kemerah-merahan, mulai ke biru-biruan, ada matanya, meletus sembuh tanpa ke dokter pengalaman pribadi. Enggak serius. Dari akibat dan dari siapa yang turun tangan mengatasi masalah, jawab Bapak Ibu anak-anak muda, mana lebih serius, dosa atau kanker? Nggak rela Anda jawabnya. Yang lain mingkem. Yang lain dosa. Halo, saya peringatkan lagi Anda. Rata-rata presiden, raja, konglomerat mati dulu baru dia tahu. Nggak ada artinya jabatan kekayaan tanpa dosa diampuni. Nggak ada artinya. Setelah mati ke neraka berapa lama? Selama-lamanya. Manusia ditulis dalam Alkitab degil-degil. Karena lebih gembira sembuh kanker daripada dosanya diampuni. Malah tidak sedikit orang gereja berbuat dosa gak ketahuan, bahagia. Ngeri sekali. Lihatlah yang serius menurut Tuhan serius. Jangan lihat yang serius menurut manusia serius. Karena manusia melihat sesuatu seringkali menipu dirinya. Contoh, jawab Bapak Ibu anak-anak muda, contoh. Ada undangan perkawinan di tempat yang mewah. Misalnya hotel mulia. Wajar gak banyak makanannya? Jawab dong. Wajar gak?
Jujur, rata-rata orang ke pesta begitu cari makanan yang enak atau yang sehat. Ya karena suka ditipu Anda. Enak itu dangkal. Ukurannya segini. Nih. Daging sama tempe bedanya di sini. Turun sama rasanya. Nyambung gak sih? Sama rasanya. Apapun makanan enak hanya segini. Kalau soal sehat atau enggak sehat, ukurannya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau orang makan enak-enak, dia lagi program stroke. Catat dong baik-baik. Nyambung gak sih? Ya pasti nyambung orang Anda yang saya maksud. Pasti nyambung dong, gak mungkin gak nyambung. Sampai ada orang turun, Pak jangan merokok Pak. Ngelawan. Kenapa Pak pemerintah? Ji Samsu jiwa sampai surga. Susah. Susah. Kalau ada yang merokok sini, tolong lihat saya. Tolong tersinggung loh. Memang Anda suka menipu diri Anda. Ayolah. Makanya orang suka doa puasa kesembuhan itu nipu diri. Khotbah kayak gini kurang populer. Kenapa nipu diri? Jawab Bapak Ibu. Manusia pasti mati enggak? Pasti mati. Bisa enggak orang sakit kanker umurnya 2 bulan lagi bisa enggak Tuhan sembuhkan? Jawab dong. Bisa enggak Tuhan sembuhkan? Begitu disembuhkan oleh bilur-bilur Kristus sembuh dia. Berarti batal enggak kematiannya? Yang bilang batal kan sesat. Ketipu lagi loh. Makanya ketika ada ibu-ibu sakit kanker datang ke saya dulu dia pernah kita bimbing terus dia bilang apa? Salam Pak Ridwan, salam. Puji Tuhan. 5 tahun yang lalu Bapak doakan saya di rumah sakit Darmais. Saya sudah sembuh. Yang benar Bu. Benar Pak Pendeta. Kapan periksa terakhir? 6 bulan yang lalu Pak Pendeta. Saya bersih dari kanker. Apa saya bilang? Puji Tuhan Anda sudah sembuh. Tapi jangan lupa Anda tetap bisa mati lagi. Kasih tahu dong. Kok ngelawan muka lo? Jawab dong. Anda niat gak hidup selama-lamanya di bumi? Capek loh. Niat masuk surga gak? Ya niat matilah. Ada apa kesini? Bingung saya. Lama-lama bodoh-bodoh gampang disesatkan. Jujur Bapak Ibu. Kalau Anda pertama kali naik pesawat. Ada rasa takut gak? Kita pasti mati gak? Makanya sebelum mati. Berdoalah kalau boleh. Kalau boleh 2-3 kali hampir mati. Supaya ada latihan untuk mati beneran. Ada apa Kristen ini? Karena kita pasti mati. Selamat latihan. Makanya jemaat saya sakit parah. Pak Pendeta tolong sembuh. Jangan dulu sembuh. Kenapa? Tahu kan? Pasti mati kau. Jangan ngomong itu. Ya pasti mati kamu. Jadi gimana Pendeta? Ini anggap latihan. Supaya ketika nanti mati beneran. Gak takut kau. Makanya caranya apa? Hidup untuk Kristus, mati adalah bohong lo. Kristen, gagal fokus. Kok doa puasa sakit sembuh? Enggak, doa puasa jangan berbuat dosa lagi. Enggak heran Tuhan berkata, banyak yang terpanggil, lanjut. Mana pernah firman Tuhan gertakan? Itu pasti digenapi. Gemetarlah baca ayat itu. Sedih rasanya kalau ada di antara kita menggenapi yang banyak bukan yang sedikit. Makanya Bapak Ibu, lihat ayat 21 sampai 23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Lanjut. Dari dosa mereka. Maka kita mengerti ayat 23. Kenapa? Ayat 22 mengatakan. Hal itu terjadi. Hal itu apa? Hal Tuhan menyelamatkan umat dari dosa mereka. Hal itu terjadi. Supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sama-sama baca ayat 23. 1, 2, ya. Yang berarti, catat dong baik-baik. Lawan dosa Immanuel. Kalau Anda bicara Immanuel tidak menyelesaikan dosa, lu penipu. Lu gak ngerti. Suatu kali ada pendeta
terbongkar dosanya. Dia punya istri simpanan di Makassar. Saya tanya dia, kok jahat sekali kamu? Maksud Pak Ridwan apa? Jujurlah kau. Kau ke Makassar itu naik pesawat atau berenang? Naik pesawat. Kau berdoa gak? Berdoa. Tuhan Immanuel, sertai aku naik pesawat mendarat dengan selamat. Supaya apa? Ketemu kuntilanak. Ngeri banget. Immanuel itu bukan bicara Anda naik pesawat supaya mendarat selamat. Emang Tuhan babu lo apa? Immanuel artinya Allah beserta dengan kita supaya kita tenang sehingga dalam kesulitan apapun kita jadi berkat. Itu arti Immanuel, bukan soal selamat. Sampai ada khotbah ngawur, pendeta bilang apa? Percayalah, ikut Yesus gak mungkin mati dibunuh. Ngawur ini orang. Itu kan muka kalian kelawan kan? Ikut Yesus potensi sekali dibunuh. Apa arti Kristen? Pengikut Kristus. Jawab Bapak Ibu anak muda. Supaya kalian siuman gak pingsan terus. Gak ketipu terus. Yesus Kristus sebelum terangkat ke surga. Mati gak dia? Jawab dong. Mati gak dia? Matinya tidur nyenyak atau dibunuh? Karena Kristen itu pengikut Kristus. Wajar dong kita pengikut Kristus mungkin mati dibunuh. Yang lihat saya sekarang ini kemungkinan mati dibunuh. Takut lu susah memang. 11 murid Yesus tanpa Yudas. 11 murid Yesus tanpa Yudas. Dengar baik-baik. 10 mati dibunuh. Cuman 1 yang gak dibunuh. Tapi lebih berat. Yaitu mati pelan-pelan dibuang ke pulau Patmos. Kok ada khotbah percayalah kepada Yesus. Kalau ikut Yesus gak mungkin pesawat jatuh. Ada apa Kristen ini? Yang benar. Percayalah Immanuel. Yesus menyertai kita. Kalau ikut Yesus. Gak kompromi dengan dosa. Baru benar arti Immanuel. Itu kan gak ada amin kalau khotbah gini. Amin berikutnya itu latah, gak spontan. Ngeri loh khotbah-khotbah hari ini. Khotbah-khotbah mujizat. Banyak yang terpanggil sini. Karena khotbahnya gagal fokus. Allah adalah jalan. Yesus adalah jalan kebenaran hidup. Arti disertai kita hidup jalan dalam kebenaran. Sehingga hidup bermakna. Hanya orang hidup dalam kebenaran. Tanda-tanda orang menikmati Immanuel. Stefanus, pernah dengar cerita Stefanus? Dia mati kesedek atau mati makan babi atau mati dilempari batu. Iya dong, itu Immanuel. Arti Immanuel, dengan tingkat kesulitan yang tinggi, dia tetap setia menjadi berkat bagi orang yang melempari dia batu. Itu Immanuel, bukan soal selamat secara fisik. Orang gak mau pengajaran yang benar susah. Dilempari batu. Anda tahu nggak? Mati dilempari batu itu panjang lama. Lebih gampang mati kalau ada bom. Puk, langsung selesai. Kurang menderita. Kurang menderita kalau mati di bom. Gak usah praktek deh. Udah ngerti aja lah Anda. Kalau dilempari batu, mana ada satu batu langsung mati. Itu puluhan dan bisa ratusan. Membuktikan dia Immanuel. Mukanya kayak malaikat. Di tengah-tengah kesakitan yang parah. Kesukaran yang ngeri. Dia berkata, Bapa, jangan timpakan kesalahan ini pada mereka. Ada Immanuel hidup dalam kekuatan Allah. Dengan tingkat kesulitan yang paling tinggi pun, dia tetap jadi berkat. Tepuk tangan yang keras. Itu berita Natal. Itu berita Natal. Kadang-kadang khotbah orang sentrisnya bukan Kristus. Sentrisnya kita. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Gak mungkin jatuh pesawat. Ada apa ini? Hanya dekat Allahku. Lanjut. Yes. Tahu nggak Anda? Lagu itu kurang cocok dinyanyikan di gereja. Lagu itu paling cocok kalau istri Anda bapak-bapak. Kalau suami Anda ibu-ibu. Marah-marah. Anda nyanyi dalam hati sambil tatap pasanganmu dengan senyum. Kau tenang. Itu Immanuel. Kok kau nyanyi Immanuel, kekuatanmu hebat dan luar biasa. Ketika istrimu ngomong, aku nyesalkan nama lo. Anda balas dengan lemah lembut tapi tajam. Kunyuk, gue lebih nyesalkan nama lo. Ya susah, terus nyanyi Immanuel. Kalau saya Tuhan langsung bilang petir sambarnya orang. Nyanyi Immanuel tapi gak taat. Pembodohan kalau menekankan Immanuel. Yang punya Avanza jadi Innova jadi Alphard. Ke Gunung Kawi aja kalian kalau itu penekanannya. Ngeri-ngeri ajaran sekarang.
Immanuel itu berlawanan dengan dosa. Arti dosa putus hubungan dengan Allah. Ulangi, apa arti dosa? Ketika Adam dan Hawa tidak taat, arti dosa tidak taat, langsung diusir. Tidak ada kejadian dalam hidup saudara dan saya membuat Anda tidak mengalami Immanuel selain dosa. Gak ada kejadian lain. Maafkan saya, kakimu kecil sebelah, matamu katarak parah, kankermu parah, jantungmu rusak. Gak bisa membuat Anda putus hubungan dengan Allah. Tapi dosa tidak taat. Itu yang membuat putus hubungan Allah. Apa itu dosa? Gak taat, gak mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Rusak Kristen itu. Jujurlah Bapak Ibu. Jujur Bapak Ibu, mana orang tua, bahkan pendeta sekalipun. Mana orang tua lebih sedih? Anaknya sakit kanker atau anaknya malas baca Alkitab? Mana lebih sedih? Sakit kanker atau malas baca Alkitab? Sakit kanker lebih sedih karena gak ngerti kebenaran. Malas baca Alkitab lebih parah daripada sakit kanker. Karena malas baca Alkitab ada unsur ketidaktaatan. Sakit kanker, jujur, alam ini makin lama makin rusak. Kadang-kadang kita disiplin bagaimana tetap bisa sakit parah. Sakit parah itu gak serius, gak bisa memutus hubungan dengan Allah. Anak-anak, kalau kau gak taat menghormati orang tuamu, kalau kau gak taat baca Alkitab tiap hari, kalau kau gereja kau masih dipaksa-paksa, itu ngeri. Makanya sakit kanker gak serius, dosa serius. Saya ulangi Anda, ayo saya ulangi. Kalau Anda mau ke surga harus mati dulu. Saya sedih ada pendeta terkenal, kalau saya sebut namanya Anda kenal orangnya. Apa itu? Pak Rituan saya gak setuju. Loh kenapa? Saya mau seperti Henokh, Elia. Tanpa kematian naik ke surga. Itu bukan nilai. Kenapa kau gak ngerti nilai? Kau yang dikagumi dunia kau kagumi. Loh saya beriman, itu bukan iman. Maksud Pak Rituan apa? Lu kan udah lama jadi pendeta. Iya kenapa? Kok gak ngerti kebenaran lo? Maksudnya apa? Kamu Kristen kan? Loh kok Pak Rituan gak ragukan saya Kristen? Enggak, dengar kau Kristen gak? Iya. Arti Kristen apa? Langsung dia jawab. Pengikut Kristus. Kalau kau pengikut Kristus jawab. Ada yang tahu gak? Yesus sebelum masuk surga mati dulu gak? Mati dulu gak? Ya ikut Yesus lah. Kok ikut Henokh? Lu pengikut Henokh? Halo, Henokh gak punya surga. Kalau gak percaya kalian matilah nanti malam tanya Henokh. Henokh kau punya surga? Enggak, Yesus yang punya surga. Kok ikut Henokh Elia? Memang gak ngerti kebenaran, susah. Nyambung gak sih? Nyambung lah orang Anda yang saya maksud juga. Susah. Memang sulit diajari kebenaran. Sukanya jemaat apa? Mujizat. Spektakuler menurut manusia. Ya rusaklah Kristen itu. Yang spektakuler di mata Tuhan hanya dua. Ulangi. Yang spektakuler di mata Tuhan hanya berapa? Satu. Jika satu orang bertobat. Sisi surga bersorak-sorai. Dua. Tuhan Yesus sendiri berkata. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta hanya dua. Terang aja kau gak tahu, malas baca Alkitab. Disuruh tolong buka kitab Yoel. Emang ada kitab Yoel? Karena lu gak pernah baca. Susah memang. Tolong tersinggung. Berarti belum mata rasa Anda. Siapa yang suruh undang saya khotbah? Atau lu gak suka? Ya bilang sama Pastor Andrew. Lain kali jangan undang Pak Rituan. Undang khotbah yang enak-enak khotbahnya. Supaya enak kita masuk nerakanya. Gitu aja. Kenapa Kristen? Maka Bapak Ibu, dosa dengan Immanuel itu berlawanan. Immanuel artinya Tuhan menyertai kita supaya kita berfungsi. Ulangi, supaya kita apa? Mic ini buatan manusia, bukan ciptaan Allah. Bukan ciptaan manusia. Kata cipta dari aspek studi kata, dari tidak ada menjadi ada. Mic ini bahan dasarnya ciptaan Allah. Kita rekayasa sedemikian rupa jadi mic. Jangan ke ciptaan, buatan. Mic ini berfungsi kalau di tangan manusia. Atau handphone. Kan orang gak cerdas lihat nilai. Kayak jemaat ada ibu-ibu bilang apa? Pak Rituan, saya dapat handphone baru. Oh ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Tahu gak Bapak berapa harganya? Saya bilang, Bu, gak usah tanya begitu. Loh kenapa? Saya gak pernah jual beli handphone. Saya gak pernah jual beli handphone, gak tahu saya harganya. Kok ditanya? Harganya ini 40 juta Pak Rituan. Saya bilang, Bu, kalau saya sama jemaat ngomong apa adanya. Bu, sekali-kali bodoh boleh. Tapi jangan terlalu sempurna bodohnya. Loh kenapa Pak Rituan? Handphone itu bicara fungsi.
Maksud Pak Ridwan apa? Saya tanya, handphone ibu 40 juta. Handphone saya 1,8 juta. Terus gimana? Ibu pakai handphone 40 juta apa? Tahu nggak? Hanya 3 deh. Nelpon, WhatsApp, foto. 3. Fitur yang lain puluhan. Ibu gunakan nggak? Enggak. Pengangguran. Lebih banyak fitur di handphone Anda nggak Anda pakai kan? Kok beli handphone mahal-mahal? Nggak pakai juga enggak. Cuma 3 doang. Nyambung nggak? Pasti nyambung. Apa tadi? Kau yang gue maksud juga. Handphone mahal bangga. Fungsinya 3. Sekarang kalau saya ajak Anda pelayan ke pedalaman. Ada satu perkampungan di pedalaman. Kalau kita ke situ harus nyebrang batang kelapa. 1. Itu sungai 4-5 meter arusnya deras. Kalau Anda nggak biasa, Anda lagi megang handphone. Jalan gemetar-gemetaran dah. Karena nggak biasa. Saking gemetarnya nggak konsentrasi. Handphone putus hubungan dengan Allah. Nyemplung ke kali. Jawab. Seharga apapun handphone. Kalau putus hubungan dengan kita. Masih berfungsi nggak? Jawab yang keras dong. Enggak. Kira-kira ikan di sungai ngejar handphone Anda nggak untuk dipakai? Nah, dah. Ikan datang. Si lele juga datang. Itu handphone kita pakai. Enggak. Sinetron lu pada. Biarpun kau presiden, biarpun kau konglomerat, biarpun kau juara dalam pendidikan, biarpun kau ganteng cantik, kalau putus hubungan dengan Allah, 0. Ayolah. Makanya lagu Joy to the World itu berkenan dengan kita bisa pulih hubungan dengan Allah karena dosa kita akan diampuni. Tepuk tangan yang keras. Yes, itu yang paling indah. Itu yang paling indah. Natal itu siapa yang berulang tahun? Yesus. Kalau dia berulang tahun kasih kado. Kadonya yang paling baik apa? Bertobat. Ulangnya apa? Ulangnya apa? Apa artinya? Jika satu orang saja bertobat, ada sukacita di surga, ada sukacita dalam Yesus. Itu sukacita, maka Natal identik dengan bertobat. Ini Kristen Natal. Bukan kasih kado Tuhan Yesus. Ada keluarga besar Natal, gereja Natal. Apa yang dibuat? Cross kado, cross. Anda tukar-tukar kado, Tuhan Yesusnya yang ulang tahun gak dapat kado. Gagal fokus. Itu pun pakai berantem loh. Begitu dibuka kadonya, lo janjian katanya 100.000. Ini saya tahu ini 70.000. Berantem gara-gara itu. Pasti nyambung, ada orangnya di sini saya lihat. Saya beli itu 125.000, masa saya dapat 70? Gara-gara cross kado. Kenapa lu gak di-crossin? Disalib lu. Ada apa Kristen? Silakan cross kado dengan pertobatan. Ulangi, silakan cross kado dengan, karena supaya kita kasih kado sama dia. Makanya joy to the world. Itu joy itu sukacita ilahi. Yang gak bisa ditentukan oleh situasi dan kondisi. Paulus dan Silas dicambuk, didera. Sulit sekali hidup mereka. Masuk penjara paling tengah. Di mana kotoran-kotoran dari atas masuk ke mereka. Infeksi parah. Mereka mengalami joy. Sehingga mereka, kesulitan mereka gak menghalangi mereka memuji nama Tuhan. Paulus ngomong sama Silas. Las. Apa lus? Nyanyi mereka. Itu joy. Bapak-bapak, kalau istrimu kalian menikah 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun. Istrimu tetap cerewet. Atau demikian sebelahnya ibu-ibu, suamimu tetap kesengat lagunya. Anda mengalami joy Natal. Kalau istrimu yang menyebalkan, suamimu yang menyebalkan, dia tidur kau berlutut dekat dia. Terus kau tatap, Tuhan, cocok sekali aku dengan orang ini. Ini satu-satunya di dunia. Manusia langka pasangkon begitu Tuhan. Tolong lestarikan Tuhan. Terus kau tatap dia, kau nyanyi. Ajaiblah Tuhan, itu joy. Itu kan gak ada amin kalau God begini. Norak. Kalau dapat mobil baru nyanyi. Gak usah percaya Yesus pun dapat mobil bisa nyanyi. Kalau kau mengalami kesulitan dengan istrimu, dengan suamimu, tetap kau bersyukur. Ku naikkan syukur. Itu keren. Itulah joy. Makanya saya dulu dosen musik. Saya amati lagu terbaik di dunia itu lagu Joy to the World. Karena apa? Ada sukacita ilahi. Satu orang saya bertobat, sisi surga bersorak-sorai. Makanya lagu itu dari do tinggi gambaran surga ke dunia do rendah. Do si la sol fa mi. Yes. Turun.
Ketika dunia mengalami joy, dunia berubah. Diangkat ke do tinggi. Sola, la, si. Yes. Bait berikutnya lincah. Tam taram, tam taram, tam taram, tam taram. Tararam tam tam tam, tam 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 tam. Bagus sekali gitu. Kalau dikaitkan dengan meninggalkan dosa. Kalau Natal nggak dikaitkan dengan dosa, lagu itu hanya sampai bulan Desember. Belum habis Januari, lagunya sudah ganti. Apa lagunya? Aku masih. Gak usah kalian lanjutkan, udah tahu siapa lo. Kalau kalian merayakan Natal tahun 2022, dengar lagu Joy. Tapi tahun 2022 kalian malas baca Alkitab. Rayakan Natal. 2023 juga malas. Rayakan lagi Natal. 2024 juga malas. Memang rusak hidup lo itu. Tuhan sedih kalau Anda malas baca Alkitab. Percayalah kalian. Kalau kalian sakit kanker, nggak pernah Tuhan sedih. Nggak pernah Tuhan sedih kalau kalian sakit kanker. Ayo dong. Saya ulangi. Kalau mau ke surga harus mati dulu. Jawab Bapak Ibu. Kalau dari Jakarta ke Surabaya, lebih efektif naik pesawat atau jalan kaki? Jawab dong. Naik pesawat. Kalau ke surga harus mati. Untuk mati mana lebih efektif? Kanker atau bisul? Berarti kanker gak ada masalah, efektif. Karena gagal fokus, gak ngerti Natal. Akhirnya kita lebih sering kanker daripada menipu. Lebih sedih kanker daripada buka situs porno. Lebih sedih kanker daripada engkau masih homoseks lesbian. Rusak gereja kalau begitu. Sampai ada pendeta jemaatnya banyak, punya istri simpanan. Terlalu rusak sekarang ini. Terlalu banyak nabi-nabi palsu. Hanya bagus di khotbah, gak bagus dalam rumah tangga. Rusak. Bukan kebetulan kalian hadir di ruangan ini. Karena Tuhan sayang sama Anda. Ayolah. Tanpa pertobatan tidak ada Natal. Ulangi, 1, 2, iya. Yes. Jadi Bapak Ibu, berubahlah. Jangan arahkan ke orang lain, berubah kepada diri sendiri. Jujur bapak-bapak, ibu-ibu, mana 2 bapak ini beriman? Yang satu bapak bilang gini, Tuhan, aku menikah 25 tahun, istriku cerewet ya Tuhan. Tapi saya beriman, tidak ada yang mustahil bagi engkau. Kau mampu merubah istriku, pasti tahun 2025 dia tidak cerewet lagi. Itu bapak pertama. Bapak kedua, Tuhan 25 tahun kami menikah, istriku cerewet Tuhan. Rasanya gak mampu aku menghadapinya. Tetapi saya beriman tidak ada yang mustahil bagi engkau Tuhan. Sekalipun istriku cerewet sampai mati, boleh aku tetap setia mengasihi dia. Mana yang beriman? Yang pertama atau yang kedua? Kayak rohani loh. Yang kedua beriman. Tuhan sedih kalau Anda malas baca Alkitab. Tapi lebih sedih lagi kalau dengar khotbah ini tahun 2025 masih malas juga. Itu dablek namanya. Tuhan sedih kalau Anda kecewa dengan perkawinan Anda. Karena pasangan Anda sengak lagunya. Karena pasanganmu banyak yang sifatnya menjengkelkan. Tuhan sedih kalau Anda menyesal dengan perkawinan Anda. Lebih sedih lagi kalau dengar khotbah ini tetap Anda menyesal. Memang Anda mau jadi Tuhan bagi diri Anda. Bukan Yesus Tuhan Anda. Tanpa pertobatan jangan bicara Natal. Anda penipu-penipu. Catat dong. Yang kedua karena bertobat. Dia selesaikan dosa kita yang membuat kita putus hubungan dengan Allah sehingga kita dipulihkan hubungan kita dengan Allah. Immanuel. Maksud Immanuel sama seperti mic ini bersama dengan saya supaya bisa dipakai. Aku Immanuel karena supaya saya dipakai Tuhan. Yaitu apa? Bukan hanya khotbah. Di rumah pun ketika istri saya kurang hemat berkata-kata, saya tetap menjadi pelaku firman. Itu Immanuel. Ketika mobil saya dipepet, Tuhan, kau ada bersama dengan aku. Kau bilang balaslah kejahatan kebaikan. Tolong Tuhan, aku tidak pepet balik. Itu Immanuel, bukan soal nyaman fisik. Ada orang khotbah Immanuel. Ketika pendeta ini mobilnya dipepet, dia pepet balik. Dipepet lagi, dia pepet balik. Lawannya naik trotoar, puas dia. Padahal di belakang mobilnya ada stiker Immanuel, Tuhan beserta dengan saya. Aduh, kesurupan, penipu. Halo,
Jangan gunakan Immanuel tanpa hidup dalam kebenaran. Yang setuju tepuk tangan yang keras. Yes! Immanuel supaya kita memiliki tingkat kesadaran tinggi, ada dia bersama dengan saya. Sehingga ada kesempatan berbuat dosa, dijamin gak ketahuan. Tetap aku gak berbuat dosa. Itu Immanuel. Yusuf kerja di rumah Potifar. Rumahnya sangat sepi. Datang istri Potifar menggoda dia. Dia tinggalkan. Ada kesempatan berzina. Dijamin gak ketahuan. Dia tinggalkan. Itu orang menikmati Immanuel. Sementara banyak orang Kristen. Sedihnya ada pendeta. Gak ada kesempatan berzina. Dia ciptakan kesempatan. Kan terlalu rusak sekarang. Jangan lihat rohani orang di khotbah. Jangan lihat rohani orang di penyembahan. Bahasa roh, mujizat. Bukan. Kita taat atau tidak. Lihat. Bacaan kita. Matius 1 ayat 24 dan 25. Perhatikan. Ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya. Lanjut Bapak Ibu. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Perintah. Dia taat. Setelah meninggalkan dosa, ketidaktaatan. Kita taat, itu Immanuel. Dia melakukan persis seperti yang diperintahkan. Maka kalau Tuhan berkata, hai suami, kasihlah istrimu. Seperti yang kau perintahkan aku kasih istriku. Cerewet istriku gak bisa mengintervensikan kasih saya sama dia. Itu Immanuel. Tuh kan gak ada amin. Saya tunggu sekian detik gak ada amin sambil melotot aja. Rusak Kristen sekarang ini. Makin ditipu kalau penekan-penekan sakit sembuh. Rusak Kristen ini. Immanuel supaya kita taati dia. Ulangi. 1, 2, ya. Immanuel supaya apa? Kapan dia menyertai kita? Kapan saja dan di mana saja. Sehingga Tuhan berkata, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak pernah membiarkan engkau. Supaya dimanapun kita berada, ada Tuhan kita, ada Tuhan kita. Kita taati dia. Itu arti Immanuel. Ayo dong. Cuman sedikit yang tepuk tangan yang waras. Yang lainnya gak spontan. Ikut-ikutan aja kerja lo. Ayo dong Bapak Ibu. Kita baca Lukas 1 ayat 38. Lukas 1 ayat 38. Sama-sama kita baca dengan keras. 1, 2, iya. Kata Maria. Yes. Yusuf bicara ketaatan. Maria bicara ketaatan. Kalau kalian merayakan Natal tidak menghayati Natal pertama. Ya itu bicara ketaatan. Kalau kalian merayakan Natal tapi tidak bicara ketaatan. Terus Anda nyanyi. Jingle bells, jingle bells. Kalau saya Tuhan langsung bilang petir sambarnya orang. Jingle bells apa lu? Baca Alkitab aja malas lu. Tunduk pada suami lu gak mau, lu ngelawan suami. Lu kasar tetap istrimu. Jingle bells, dancing through the snow. Aduh, ngapain nyanyi ini? Terlalu lagi. Oh, holy night. Ada banyak pemain sinetron di gereja. Orangnya lagi lihat saya sekarang. Saya dulu kuliah di teater, kuliah di musik. Saya pernah ketemu teman saya sutradara cukup terkenal. Saya bilang, lu mau cari pemain karakter? Loh Pak Ridwan kok ngomong gitu? Enggak, saya gampang nyarinya. Dari mana? Cari di gereja. Cari di gereja, banyak. Pendeta mobilnya mewah. Jam tangannya mahal. Istrinya tasnya harganya ratusan juta. Nyanyinya apa? Ku tak membawa. Ya, penipu. Ali sekali lu pemain sinetron, Nora. Ayo dong Bapak Ibu. Nggak nangis lu kalau pola-pola hidup seperti ini. Kenapa kita nggak bicara berkorban? Kenapa berkat Tuhan yang besar kita terjemahkan kepada benda-benda mati yang nggak kita bawa juga akhirnya? Karena menghina Immanuel. Sementara Allah beserta kita berkata, kumpulkanlah harta yang gak dihabis makan ngengat, artinya kekekalan. Yaitu harta-harta itu kita pakai untuk pelayanan. Apa yang dibutuhkan gereja ini? Pakailah untuk pelayanan, untuk Natal, untuk membangun gereja, untuk menangkan jiwa. Pakailah itu. Bukan untuk bermewah-mewah. Tapi saya sedih banyak pendeta-pendeta menghimbau jemaat memberikan persembahan. Tapi untuk memperkaya diri dia. Ini kan ngeri sekali. Saya ulangi. Orang bisa kita bohongi. Tuhan gak bisa kita bohongi. Maknai Immanuel dengan benar.
Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jangan salah, jangan sesat. Maria itu bukan bunda Tuhan. Maria itu bunda Yesus dalam kemanusiaannya. Dalam ketuhanan Yesus dia hamba. Semua orang telah berbuat dosa. Abraham berdosa. Semua orang, Daud berdosa. Semua orang, Maria pun berdosa. Ada apa Kristen ini? Yesus yang tidak berdosa, dia menebus. Karena ditebus, dibeli, maka kita dulos, budak. Maka marilah kita merayakan Natal dengan tegas. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Aku mau menjadi pelaku-pelaku firman. Natal sama dengan bertobat dan taat. Yang setuju, bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Ambil keputusan. Jika ada dosa dan kejahatan kita ditegur, mintalah ampun kepada Tuhan. Ambil keputusan. Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman. Karena itulah satu-satunya menunjukkan kau dan saya merayakan Natal. Kita nyanyikan satu lagu sebagai doa kita meresponi firman hari ini. Mari kita sepakat menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Dia lebih dahulu menyenangkan kita. Mari kita sepakat kita mau bertobat, yang setuju katakan amin. Mari kita sepakat jadi pelaku-pelaku firman Bapak Ibu yang setuju katakan amin. Yang sungguh-sungguh setuju, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Jangan ikut-ikutan, gak berdampak Bapak Ibu. Kalau ini dari hatimu yang paling dalam, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Terima kasih Tuhan. Kebenaran firman hari ini menunjukkan kami bukan anak murahan, kami bukan anak gampangan. Tetapi sebagai anak-anak pilihan yang sangat kau kasihi. Walaupun konsekuensinya kau tegur kami, kau bongkar kemunafikan kami, supaya kau perbaiki kelakuan kami dan kami hidup dalam kebenaran. Oleh karena itu Tuhan, ampunilah dosa dan kejahatan kami. Karena kami seringkali berfokus untuk keinginan kami kau kabulkan. Bukan berfokus apa yang kau kehendaki untuk kami lakukan. Ampuni kami Tuhan. Bahkan bukan sekedar mohon ampun. Follow up kami Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penolong. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mengiringimu seumur hidup kami. Sehingga finishing well. Oleh karena itu Tuhan, ubahkan hati kami. Kami mau merayakan Natal persis seperti yang kau sukai. Amin. Utuslah jemaatmu Tuhan. Untuk merayakan Natal dalam rumah tangga mereka. Dalam keluarga besar mereka. Bertobat dan taat setia seperti Yusuf dan Maria. Pasti hidup mereka sepanjang tahun depan diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Sebab dalam nama Yesus kami sungguh berdoa. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi